Jadi Google kemarin baru aja meluncurkan model terbaru mereka yaitu Gemini 3 dan udah banyak orang yang pakai, terutama di Twitter banyak dari mereka yang sangat senang, hype banget dengan hasil dari Google Gemini 3 ini. Karena kebanyakan dari mereka juga cuma one shotted alias one prompt, satu prompt doang, dan hasil yang di-generate oleh Gemini 3 itu bisa mendekati ekspektasi mereka lah gitu. Nah, jadi sekarang gue mau coba vibe coding, bikin landing page atau mungkin bikin aplikasi web pakai Gemini 3 yang baru aja luncur kemarin ya. Nah, di sini gue udah buka AI Studio dari Google. Terus di sini juga kalian bisa lihat ada Gemini 3 Pro Preview. Gemini 3 Pro Preview. Ini model yang akan kita pakai, ini model terbaru mereka. Sebelumnya itu Gemini 2.5 Pro. Seperti biasa kalau untuk ngetes model terbaru dari AI, biasanya landing page, karena permasalahan dari model-model AI sebelumnya itu ketika kita generate landing page, mereka secara default itu akan merefer ke Tailwind CSS untuk styling websitenya, dan kebanyakan dari mereka itu kalau nggak dikasih instruksi yang khusus, yang spesifik, bakal nge-generate landing page dengan warna gradient ungu. Karena ya basicnya si Tailwind CSS itu ya si foundernya Tailwind itu bikin defaultnya warna ungu. Jadi kebanyakan model-model sebelumnya semuanya nge-generate hasil yang sama gitu. Jadi kebanyakan warna ungu, pakai gradient, terus fontnya juga impact, tebel, bold, pokoknya semua sejenis lah. Nah, sekarang gue mau coba bikin landing page. Pertama nggak akan gue kasih instruksi apa-apa untuk stylingnya. Gue bakal bilang dia untuk bikin landing page. Nanti kita lihat hasilnya apakah masih tetap pakai Tailwind dan generate warna ungu gradient tersebut atau enggak ya. Kayak misalnya create a landing page for a new non-fiction book launch from an author. Mungkin kita tambah non-fiction self-development book from an author. Coba kita pakai prompt yang sangat-sangat sederhana ini dulu ya. Dan kita lihat hasilnya kayak gimana. Sekarang kita build. Gemini 3 Pro Preview mulai running dengan prompt yang sangat sederhana, tanpa ada instruksi lanjutan atau tanpa ada specific request. Gue sih penasaran aja nih hasilnya apakah tetap sama dengan model-model sebelumnya atau model-model yang lain, atau mungkin atau mungkin si Gemini 3 ini punya default styling yang khusus, jadi hasilnya tuh beda dengan yang sebelumnya. Sudah jadi, akhirnya hasilnya dia di luar ekspektasi sih, karena gue pun gak ada ekspektasi apa-apa dan gue sangat puas jujur aja. Pertama, hasilnya tuh beda dengan hasil generate model-model sebelumnya, gak pakai warna ungu, gak ada gradient, fontnya pun gak impact, ini fontnya lebih bagus, lebih stylish. Dia pakai font serif gini. Ini font apa ya? Structure and Flow. Ini bagian fiturnya. Oke sih, gue suka warnanya. Tanpa dikasih instruksi khusus ya untuk si Gemini 3 ini. Emang bener yang mereka bilang one shotted itu bagus. Oke. Ini karena nggak ada halamannya. Ternyata bener yang mereka bilang, hype yang terjadi di Twitter itu benar. Kalau one shotted aja itu udah bagus si Gemini 3 ini, Gemini 3. Kita pakai bahasa Inggris lah ya, Gemini 3 lebih enak.
Oh, ini bisa jalan. Oh. Ternyata sama Gemini 3-nya dikasih ini fitur AI powered. Jadi kita bisa nanya. Misalnya, jadi ini udah di-include sama dia AI-nya. Jadi di opsi ini udah ada AI. Jadi coba kita tanya misalnya, why do you fight this too? Oh, nice. Wah, ini mah inisiatif yang bagus sih dari Gemini 3 di-include AI Power Insight gini. Jadi bisa interaktif walaupun ini masih ini doang. Baru istilahnya draft doang ya. MVP, minimum viable product. Viable. Itulah. Oke. Gue suka hasilnya. Sekarang kita coba pakai V0 misalnya ya. V0 app. Ini V0 app. Gue punya kredit. Waktu itu menang challenge. Oke, sekarang di V0 apps kita juga pakai Gemini 3. Biasanya kalau di V0 itu defaultnya V0 agent. Sekarang ada Gemini 3 preview. Kita coba gunakan prompt yang sama. Create a landing page for a non-fiction self-development book. Launch from an author. Ya, walaupun secara grammarly agak salah. Tapi kita coba aja ya one shotted. Gemini 3 di V0. Build thinking. Hasilnya udah selesai nih. Kita lihat. Oke. Sama-sama tidak ada ungu-ungu. Warnanya pun hampir sama sih. Ya off-white gitu. Oh, malah kalau di V0 dia generate gambar autornya sendiri, gambar author fiction sendiri. Ada testimonial. Pre-order now. Oke. Gue mau coba sesuatu yang lain, misalnya make the book in the hero section to be more interactive. It will rotate in 3D according to the mouse or cursor movement. Bisa nggak ya? Kita coba. Ya, jadi gue pengennya si book di hero section itu agak interaktif. Jadi ketika si mouse-nya hover, si bukunya bisa muter-muter gitulah. Kita coba ya, pakai prompt yang baru. Udah beres. Coba. Oh, nah ini dia. Emang mantep Gemini 3 nih. Emang mantep nih Gemini 3. Dia tahu apa yang gue maksud. Lihat kan, rotate in 3D depending how the mouse and cursor move. Iya. Ini baru. Oke. Kita coba tes yang lain ya. Kita back to start. Yang gua perhatikan tuh dari banyak orang yang udah nyoba Gemini 3 itu di Twitter, kebanyakan dari mereka nge-generate game-game 3D gitu, game-game voxel atau pakai 3GS. Ada juga beberapa yang bikin aplikasi web di mana user bisa input gambar terus jadi voxel. Nah, sekarang kita mau coba sebagus apa 3D fitur di Gemini 3 ini. Sebagus apa dia bisa nge-generate gitu, karena sebelum-sebelumnya
kayak model Gemini 2.5 itu ketika gua minta generate bentuk mobil pakai 3GS tuh bentuknya aneh tuh, cuma balok-balok doang. Sekarang mungkin coba ke yang lebih ekstrim, misalnya gue pengen bikin Lego simulator ya. Nah, di sini gue bakal kasih promptnya yang lumayan detail, lumayan spesifik. Misalnya, build me a web app of Lego simulation where user can build their own and choose the brick from the variation of the tar yang enak gimana ya, Lego simulation where user can build a Lego himself. The app has kita sebutnya bottom bar aja, bottom bar where user can choose variety of brick types and colors. Also add instruction on how to navigate the Lego simulation. Also, user can zoom in and zoom out the workspace using their mouse. Zoom in, zoom in, zoom out, drag the workspace using their mouse. Also add AI build feature where user can input an object, then it will build the Lego by itself. Mungkin coba dengan prompt yang agak acak-acakan ini, kita coba build dulu ya Lego simulationnya, bisa atau enggak. This is a reality. Jadi bro, nice. Sedih drag and drop, drag to rotate the camera. Macam-macam nih. Klik. Oke. Nih warna putih. Lah, nggak bisa klik di atasnya ya. Secara default oke nih, gue suka Lego. Cuma nggak tahu nih kalau mau numpuk Lego ke atas itu bagaimana ya. Ini tombol apa ini? Kita tambahin dulu instruksinya, misalnya allow user to stack a brick on top of each other. Maybe add ability to remove certain brick by holding Alt key and click on the
break itself. Ini dulu. Kita coba. Udah beres. Mari kita lihat apakah bisa ditumpuk. Lah, hilang legonya. Lah, mana? Klik under grid or under brick. Wah. Oke. There's an error where I can't place a brick because I didn't see any ghost view brick. Also, make user can rotate the brick. Error nih. Oke, udah beres nih. Dan kelihatannya isunya sudah bisa di-solve dengan baik. Sekarang kita udah bisa kelihatan satu. Sekarang udah bisa numpuk ke atas tuh. Coba rotate, pencet R. Nah, ini yang gue maksud itu. Set. Nah, ini. Oke. Bisa di-clear nggak ya? Oh, ini rotate. Kalau ini diklik, delete. Oke. Sekarang kita coba bikin kapal Titanic dulu ya. Pakai Lego ini. Oke, udah beres. Ya, kurang lebih gitulah bentukannya kapal Titanic nih. Udah jadi. Overall sih ini udah bagus ya, walaupun tadi gue nemuin beberapa bug kayak si brick sini bisa overlap gitu tuh pas kita bangun nih. Tuh bisa nembus gitu kan. Terus secara fisik kan gak mungkin. Satu, terus juga kalau pasang yang panjang, kalau di sini dia bisa agak jauh. Nah kalau di sini nggak bisa tuh, nggak bisa menjauh ke sebelah sini. Dia cuma mentok pas di sini doang gitu. Di rotate pun nggak bisa, tapi kalau sini bisa, itu bugnya. Tapi untuk sebagai minimum viable product tadi ini udah lumayan bagus lah. Tinggal kita poles dikit-dikit aja nanti, tambahin prom lagi, prom yang khusus gitu untuk ya ngebagusinnya lah gitu. Tapi overall ini udah sangat-sangat oke sih Gemini 3 ini nih. Gue suka banget. Ntar tanggung nih, bisa ditambahin lebih bagus lagi. Set. Oke loh, ininya pun lancar. Tadinya bagus. Rendernya juga bagus. Gue suka sih. Jadi itu dia eksplorasi gua dengan Gemini 3 yang dari Google. Secara keseluruhan sih, untuk menangkap MVP atau minimum viable product, Gemini 3 ini sangat-sangat bagus. Dia kadang punya inisiatif sendiri untuk nambahin fitur sendiri. Desainnya juga bukan desain yang generik dan yang general.
nggak kayak model-model sebelumnya yang 2.5 atau model AI yang lain, nggak ada gradient ungu, nggak ada font impact untuk default gitu. Dan juga untuk 3D dia juga logiknya lumayan jalan, nggak kayak model-model yang dulu ketika dimintain bikin 3D pakai 3GS itu kadang hasilnya suka kacau lah. Jadi ekspektasi gue ya lumayan puas. Gue bakal ngulik-ngulik lagi Gemini 3 ini, bakal coba bikin beberapa website atau web app ataupun mobile application. Nanti juga websitenya itu bakal gue taruh di website gue di rudypalinal.com. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau kalian punya request gue ngulik apa, tulis saja di kolom komentar. Peace.